Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hastu Prabatmojo dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB akan menjelaskan perspektif kependudukan lanjutan yang masih berfokus pada sumber kesejahteraan. Dan topik ini diberikan untuk mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota tingkat 2 di ITB yang mendapatkan kuliah tentang aspek kependudukan dalam perencanaan atau PL 2104. Dalam hal ini saya akan bicara tentang pandangan Malthus tentang sumber kesejahteraan. Kita akan lihat bahwa Malthus memiliki pandangan yang berbeda dengan kaum fisiokrat maupun kaum merkantilis tentang sumber kesejahteraan. Dan Malthus ini merupakan nama yang legendaris bagi pembelajar kependudukan. Sebelumnya, perlu saya sedikit singgung tentang pandangan agama dan masyarakat tradisional. Pada umumnya, agama maupun masyarakat tradisional itu berpandangan pronatalis atau mempersilahkan pasangan memiliki anak banyak karena anak merupakan sumber kesejahteraan. Jadi dalam kaitan ini, takut miskin karena banyak anak adalah suatu penghujatan terhadap Tuhan atau ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Pada masyarakat tradisional, banyak anak merupakan tanggapan terhadap kematian yang banyak terjadi, atau anak merupakan sumber tenaga kerja keluarga dan juga jaminan hari tua. Dengan kata lain, anak merupakan sumber kesejahteraan yang penting bagi masyarakat tradisional. Secara ringkas, apa yang disampaikan Malthus tentang kesejahteraan? Pada dasarnya, kesejahteraan tergantung pada jumlah penduduk serta kemampuan untuk menghasilkan pangan. Dan ini bisa kita perluas dengan kemampuan untuk menghasilkan aneka penunjang kehidupan. Pada umumnya, pertumbuhan jumlah penduduk potensial untuk melampaui pertumbuhan produksi pangan. Hasilnya adalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam kaitan ini, penduduk akan tumbuh secara alamiah, sedangkan produksi pangan untuk bertambah perlahan usaha dan kecerdasan, yang mana tidak semua bangsa atau masyarakat cukup memilikinya. Diagram yang ada di sebelah kanan itu menggambarkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan. Dan dalam kaitan ini, apa yang disampaikan Malthus sangat terkenal sebagai suatu tesis, yaitu bahwa produksi pangan akan mengikuti deret hitung, sedangkan pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk akan melampaui kemampuan peningkatan produksi pangan. Pada saat jumlah penduduk berkesesuaian dengan produksi pangan dan mulai melampaui produksi pangan, bencana kelaparan dapat terjadi. Untuk menghindari bencana kelaparan, yang perlu dilakukan adalah mengontrol pertumbuhan penduduk. Ini akan lebih mudah dilakukan daripada meningkatkan produksi pangan, karena untuk meningkatkan produksi pangan terdapat kendala alam, tenaga kerja, maupun teknologi. Dan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, Malthus menyampaikan ada dua mekanisme utama. Yang pertama adalah yang dia namakan sebagai preventive checks, yaitu tidak menikah atau menunda perkawinan, mengatur kelahiran maupun juga prostitusi. Sedangkan yang kedua adalah melalui positive checks yang mencakup perang, wabah penyakit maupun bencana. Menurut Malthus, mekanisme pengontrolan pertumbuhan penduduk yang dapat diterima hanyalah menunda perkawinan. Lainnya secara moral salah atau tidak dapat diterima. Kita ingat bahwa Malthus hidup pada zaman Ratu Victoria di Inggris. Namun, neo-Malthusian yang masih mengikuti pandangan Malthus
membolehkan pengaturan kelahiran, dan ini menjadi dasar bagi program keluarga berencana di banyak negara, terutama negara sedang berkembang. Malthus juga menyampaikan implikasi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Inggris waktu itu. Yang pertama adalah bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan peningkatan produksi pangan. Dan yang kedua, bantuan kepada orang miskin itu akan tidak mendidik karena jumlah mereka justru akan bertambah. Meskipun tesis Malthus itu sangat mendasar dan penting, tetapi sebagai suatu tesis akademik, pandangan itu juga perlu dikritisi. Dan dalam hal ini terdapat 3 kritik utama terhadap pandangan Malthus. Yang pertama, bahwa pandangannya tidak didukung dengan data empiris. Jadi yang dia sampaikan hanya bersifat teoretik. Yang kedua, Malthus tidak mempertimbangkan kemajuan teknologi produksi pangan, yang mana kita lihat bahwa kemajuan ini juga mampu melipat gandakan produksi pangan pada masa-masa berikutnya. Dan yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan oleh Malthus itu dianggap hanya berlaku di dalam konteks Inggris pada waktu itu. Lebih jauh, ada suatu teori yang relatif baru yang disampaikan oleh Esther Boserup, yang mana dia menentang atau tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Malthus. Bagi Boserup, pertumbuhan penduduk dipandang positif bagi kegiatan pertanian, karena pertumbuhan penduduk itu akan mendorong intensifikasi, yang artinya hasil persatuan luas atau pertenaga kerja akan meningkat dan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat memicu perkembangan teknologi dan inovasi pertanian, yang secara potensial juga dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, pertumbuhan penduduk dapat menjadi fondasi buat berkembangnya kegiatan yang lain. Jadi secara umum, Boserup berpandangan positif dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Malthus. Dan yang terakhir, terima kasih buat perhatiannya.